Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saudara sekalian, untuk pagi hari ini sebelumnya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, sehingga kita dapat menjalankan apa yang menjadi tugas kita masing-masing pada hari ini. Baik, sebagai permulaan, tentunya tak lupa kita memanjatkan salawat dan salam ke hadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dengan kita berharap untuk mendapatkan syafaatnya di dunia hingga akhirat. Baik, untuk pertama-tama itu saya akan menyampaikan tentang tema yang berkaitan dengan niat. Dalam suatu hadis ada diterangkan di sana, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar yang bunyinya innamal a'malu biniyat walikulli imri'in manawa. Jadi sesungguhnya setiap amal itu pasti diawali dengan niat. Kita mau melakukan apa saja itu mesti diawali dengan niat. Jadi ada yang menerjemahkan innamal a'malu biniyat, sesungguhnya niat itu gantung pada niat. Jadi setiap perilaku itu pasti didahului dengan niat. Dan dilanjutkan di situ walikulli imri'in manawa, dan setiap orang diganjar sesuai dengan niatnya. Nah, di sini ada yang menyampaikan bahwa niat itu ada dua. Jadi niat amal dan yang kedua adalah niat tujuan. Seperti halnya kita datang ke kampus ini. Niat amalnya adalah niat bekerja. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuan bekerja itu untuk apa? Tentunya yang baik tujuan kerja itu adalah karena untuk beribadah. Karena sayang sekali kalau tidak dianiatkan untuk beribadah, itu tentunya ganjarannya akan berbeda dengan niat yang lain. Misalkan niat hanya sekedar untuk mendapatkan uang atau sekedar untuk gengsi-gengsian, itu tentunya berbeda dengan niat tujuan yang lillahi ta'ala. Jadi sekali lagi ada niat amal, ada niat ibadah. Untuk pembahasan niat ini adalah sangat luas sekali. Jadi penting sekali tentang kaitan dengan niat ini. Beberapa buku hadis seperti Riyadhis Shalihin ini pembahasan pertama adalah niat. Dan banyak sekali ulama-ulama membuat kitab itu diawali dengan masalah niat. Kemudian kaitannya dengan niat ini adalah sangat kedudukannya sangat menentukan sekali. Ini ada sebuah cerita ya. Ada sebuah cerita, ada dua kakak dan adik. Yang kakak itu tinggal di atas, di rumah bagian atas, kemudian yang adik itu di bawah. Sementara yang kakak ini adalah sangat giat sekali melakukan ibadah. Kalau dalam istilah itu adalah riyadhah. Cuman sayangnya riyadhahnya itu tidak bersamai dengan guru. Nah, ini suatu ketika dia mendapatkan, jadi dalam goibnya itu dia mendapatkan kabar bahwa ibadahnya itu sudah diterima dan dijamin masuk surga. Kemudian dengan begitu, kalau kesempatan di dunia ini karena sudah dijamin masuk surga, kesempatan untuk berbuat yang seperti adiknya. Ceritanya di bawah itu adiknya selalu melakukan perbuatan maksiat.
Suatu ketika dia mendapatkan peristiwa yang sangat memalukan, kemudian dia sadar, kemudian dia ingin bertobat. Sementara yang di atas ini ingin merasakan kehidupan seperti adiknya karena sudah merasa bahwa dia sudah akan masuk surga. Jadi nggak apa-apa melakukan sesuatu keburukan, toh Allah Maha Pengampun. Suatu ketika sang kakak niat mau melakukan maksiat dan si adik dengan peristiwa suatu tadi akan melakukan suatu tobat. Nah, ketika kakaknya mau turun, adiknya mau naik, karena ingin menjumpai kakaknya, akan melakukan perbuatan yang baik seperti kakaknya. Nah, itu pas di tangga itu, yang kakaknya jatuh ke bawah, menimpa adiknya, kemudian kedua-duanya meninggal. Nah, dalam cerita itu bahwa sang adik dengan niat mau tobat, di akhirat dia dibangkitkan sebagai orang yang baik. Sementara sang kakak dengan niat karena mau berbuat maksiat, dia dibangkitkan sebagai orang yang celaka istilahnya. Itulah pentingnya suatu niat. Maka dalam hidup ini niatkan kita selalu berniat dengan hal yang baik. Demikian sebagai pembuka kajian Islam, karena seperti kajian seperti ini walaupun hanya sebentar, ini adalah pahalanya sangat besar sekali. Bisa seperti dari misalkan kita sholat malam 10.000 rakaat itu lebih pahalanya lebih besar dari dengan mengkaji agama seperti ini. Dan Rasulullah pun dengan orang yang beribadah, dengan orang yang mengkaji ilmu semacam ini, itu pun lebih suka dengan orang yang mengkaji ilmu seperti ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin lain kali bisa dikaji lebih dalam sama teman-teman yang lain, atau mungkin mau ditambah atau dikoreksi, saya persilahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.